Toga yang tertunda selama 32 tahun ini, aku persembahkan secara khusus untukmu. Taram ram tarararam tarararam taram tararam 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 taram. Engkong, itulah sapaan yang sejak kecil aku gunakan untuk memanggilmu. Mencium kedua pipimu saat bertemu dan berpisah adalah sebuah kebiasaan yang bahkan tidak bisa aku ingat sejak kapan ku mulainya. Yang selalu ku ingat betul adalah betapa engkau mencintaiku. Pernah suatu hari aku terjangkit penyakit demam berdarah. Dokter menganjurkanku untuk diopname karena trombositku sudah sangat drop. Sebuah keterlambatan akan berakibat fatal bagiku. Aku yang masih berusia 11 tahun kala itu tahu apa soal penyakit ini. Aku hanya bisa merasakan lemasnya tubuh ini sambil menangis ketakutan menghadapi opname pertama dalam hidupku. Aku ingat betul engkau memohon kepada papa mama supaya diizinkan untuk ikut mengantarku ke rumah sakit yang ada di luar kota. Meskipun saat itu matahari sudah terlelap dalam tidurnya. Di dalam mobil kala itu, aku hanya menangis sambil bersembunyi di lengan kananmu. Masih teringat jelas hingga kini bagaimana rasanya hangat dekapan seorang kakek yang dapat menenangkanku hingga aku tertidur. Waktu terus berjalan hingga akhirnya aku harus melanjutkan studi yang membuat kita berpisah ratusan kilometer jauhnya. Dua pesan engkau titipkan padaku sebelum ku mulai melangkahkan kaki. Yang pertama, meskipun kamu jauh dari engkong, tapi ingatlah, engkong selalu ada di dalam hatimu. Pesan kedua, jangan pernah pikirkan biaya perkuliahanmu. Itu urusan papa, mama, dan engkongmu di sini. Seolah-olah engkau dapat membaca pikiranku kala itu. Aku sadar jurusan arsitektur membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentunya cukup berat bagi keluarga kita yang hidupnya tidak bergelimang harta. Engkong meletakkan sebuah harapan besar di pundakku. Saat papa tamat SMA dulu, perekonomian keluarga engkongku masih sangatlah tergolong rendah. Papa saat itu dengan gagah berani mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup untuk tidak melanjutkan studi lanjut, melainkan membantu engkong bekerja menafkahi keluarga. Kini, di hari tuanya, engkong memiliki peran penting dalam turut serta menyokong studi perkuliahanku. Itulah yang membuat engkong kerap kali mengatakan kepadaku, meskipun engkong dulu tidak bisa menyekolahkan anak-anak engkong, setidaknya kini engkong bisa merasakan turut menyekolahkan cucu-cucu engkong. Engkong merasa hidup engkong lebih berguna. 23 Februari kemarin, aku mendapatkan toga ini. Seminggu kemudian setiba di rumahmu, engkau mengatakan, saya berdoa kepada Tuhan, memohon supaya saya diberi waktu untuk melihat semua ini. Ternyata Tuhan mengabulkan doa saya, bahkan diberi lebih hingga hari ini. Namun tiba-tiba sebulan kemudian engkau terbaring lemas. Nafasmu sesak. Sebuah kondisi yang tidak pernah aku lihat dalam 22 tahun hidup bersamamu. Stamina seorang mantan atlet bulu tangkis yang kau miliki selama ini seolah-olah hilang terserap bumi. Namun rupanya aku salah. 5 kali operasi, 5 kali obat bius disuntikkan ke dalam tubuhmu dalam 1 bulan.
Dokter mengatakan staminamu benar-benar luar biasa. Engkau menunjukkan kepada kami semua agar senantiasa dapat berserah total kepada Sang Pemilik kehidupan di atas sana. Terakhir bertemu kemarin malam di rumahmu. Telapak tanganmu menyentuh dahiku sambil mengingatkanku untuk jangan bekerja terlalu keras, jangan lembur-lembur, jangan lupa tidur. Enggong, toga yang tertunda selama 32 tahun ini, aku persembahkan secara khusus untukmu. Lekaslah pulih. Seperti katamu padaku, meski kita tidak bisa selalu bertemu 7 kali 24 jam, tapi engkau senantiasa ada di dalam hatiku. I love you so much.